Pemerintah daerah memastikan harga sembako pada bulan Ramadan masih stabil dan tidak mengalami kenaikan. RSUD Bovendigul resmi meluncurkan sistem rekam medis elektronik sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua. Senang sekali saya Roman Agnesia Bermase dapat kembali menjumpai Anda dalam tayangan Infodikul edisi hari ini, Sabtu 8 Maret 2025. Selain dua topik berita tadi, sejumlah berita akan kami hadirkan untuk Anda. Dan inilah Infodikul selengkapnya. Bapak Mama, kita ke berita yang pertama. Pemerintah Kabupaten Bovendigul melalui Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan memastikan harga sembako pada bulan Ramadan masih stabil dan tidak mengalami kenaikan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Koperasi Perindustrian, Perdagangan dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bovendigul, Juni Lamaran, memastikan harga bahan kebutuhan pokok di pasar tradisional Mumanjakau maupun pasar sentral Tanah Merah masih relatif stabil dan belum menunjukkan tanda-tanda kenaikan. Meski demikian, berdasarkan pantauan pihaknya, harga cabai yang mengalami kenaikan untuk beberapa saat dan kini sudah kembali normal. Selain itu, terkait dengan pemantauan barang-barang kadaluarsa di toko-toko jelang Hari Raya Lebaran, bersama Dinas Kesehatan belum bisa dilaksanakan. Diakui selama 3 tahun belakangan ini, pemantauan barang kadaluarsa tidak dilakukan di Sprindak, lantaran terkendala keterbatasan anggaran. Program penertiban barang selalu diusulkan setiap tahun, namun tidak diakomodir Badan Anggaran Daerah. Kalau harga sembako yang barang dari luar itu, khususnya misalnya minyak atau stabil saja, tidak akan naik, kecuali cabai. Tapi cabai sekarang ini sesuai dengan kami punya pemantauan terakhir kemarin, pada Senin itu sudah turun. Jadi tidak akan naik, tidak. Kecuali itu saja. Cabai saja, tapi ya sekarang sudah mulai turun. Selain itu dari keluhan-keluhan masyarakat juga terkait barang yang kadaluarsa ini, bagaimana pemerintah? Barang-barang yang kadaluarsa itu memang kita bagi pemerintah daerah bagian dari kita semua, khususnya kami dengan kesehatan. Tapi ada beberapa itu kan bentuk tim sebenarnya, tapi dana tidak ada. 3 tahun ini kami tidak laksanakan karena tidak didukung dengan dana untuk turun ke lapangan. Ya, mungkin karena keterbatasan dana di daerah ini sehingga tidak ada dana untuk kami lakukan. Para pedagang sembako diminta untuk tidak menaikkan harga yang memberatkan masyarakat pembeli. Sebaliknya tetap mengacu pada harga dasar yang didapatkan dari produsen atau agen penjualan bahan kebutuhan pokok tersebut. Tim Liputan Digul TV, Anis melaporkan. Bapak Mama, Rumah Sakit Umum Daerah Bovendigul resmi meluncurkan sistem rekam medis elektronik sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Inovasi ini bertujuan untuk mempercepat akses data pasien, meningkatkan efisiensi administrasi, serta memastikan keamanan dan akurasi informasi medis, serta sebagai langkah inovatif dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Ketua Rekam Medis Elektronik RSUD Bovendigul, Norbeta Ohoiwutun, menjelaskan rekam medis sendiri merupakan catatan kesehatan pasien yang mencakup informasi mulai dari identitas pasien, pengobatan, perawatan, hingga terapi yang diberikan oleh tenaga medis dengan sistem RME. Sesuai data pasien akan tercatat secara elektronik. Rekam medis elektronik RME ini akan mencakup semua catatan medis pasien dari awal kedatangan hingga selesai pengobatan. Semua informasi akan tercatat dalam sistem yang bisa diakses secara elektronik sehingga memudahkan proses pelayanan dan pengawasan kesehatan di mana memungkinkan akses serta pemantauan yang lebih cepat dan akurat. Rekam medis sendiri itu ya catatan kesehatan pasien.
mulai dari pasien itu datang dengan data identitas dirinya, pengobatan, perawatan maupun terapi sampai pemeriksaan itu adalah rekam medis pasien. Jadi untuk rekam medis pasien elektronik ini yang kita maksud dengan RME. Selama ini catatan medis pasien dilakukan secara manual menggunakan kertas yang rentan terhadap kehilangan atau kerusakan. Sistem ini dirancang untuk mempermudah pencatatan dan pengelolaan data medis pasien secara lebih efisien dan terintegrasi. Data yang tercatat dalam RME akan terintegrasi dengan program nasional Satu Sehat dari Kementerian Kesehatan, sehingga memudahkan koordinasi antara fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia. Dengan penerapan RME, setiap pasien yang datang ke RSUD Bovendigul untuk berobat akan langsung diinput data medisnya ke dalam sistem. Catatan medis ini akan tersimpan secara digital seumur hidup yang memudahkan akses bagi tenaga medis di masa mendatang jika pasien memerlukan perawatan lebih lanjut. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak, Mama, dan Saudara dong semua, jangan kemana-mana, sesaat lagi Info Digul akan kembali, tetaplah bersama kami. Pastikan untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi Anda. Hindari untuk mengumbar data pribadi Anda. Biasakan untuk membaca syarat dan ketentuan dari setiap aplikasi yang digunakan. Hindari tautan atau situs yang mencurigakan, karena kebocoran data pribadi berpotensi untuk digunakan dalam tindak kejahatan perbankan. Mungkin Anda belum pernah mengalaminya, tapi banyak di antara kita yang sudah menjadi korban. Cermat, kritis, dan lindungi data pribadi Anda. Ini tolong diterima ya Pak. Nggak perlu Pak. Terima ya Pak ya. Saya jamin aman. Tidak. Saya tidak mau terima Pak. Pemberian gratifikasi dan suap yang diterima oleh aparatur negara termasuk dalam tindak korupsi. Pemberi dan penerima diancam dengan hukuman pidana. Mari bersama bangun budaya anti korupsi demi terwujudnya pelayanan birokrasi yang bersih dan berintegritas tinggi. Berani ambil sikap untuk bersih dari celah korupsi. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Kita kembali ke info selanjutnya. Peluncuran program digitalisasi layanan kesehatan berupa sistem informasi manajemen rumah sakit dan rekam medis elektronik diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Kabupaten Bovendigul. Penerapan SIM RS dan RME merupakan langkah maju dalam modernisasi sistem pelayanan kesehatan di rumah sakit. Dengan adanya digitalisasi ini, proses administrasi dan pencatatan rekam medis pasien akan lebih cepat, akurat, dan terintegrasi. Kepala Seksi Keperawatan dan Pelayanan Medik RSUD Bovendigul, Yohanes Papei, mengatakan, kedua program tersebut telah terbukti memberikan kemudahan yang signifikan dalam pengelolaan data pasien dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, di mana penerapan SIM RS dan RME sangat membantu perawat dalam melakukan pemantauan dan tindakan terhadap pasien yang dirawat di rumah sakit. Secara teknis, SIM RS berfungsi untuk mengintegrasikan data pasien dengan sistem RME yang mencakup biodata,
riwayat penyakit, serta rekam medis pasien. Memang untuk SIM-RS dan RME ini sangat membantu sekali di dalam hal bagaimana kita melihat data dari pasien dan riwayat masuk pasien yang dirawat di rumah sakit. Ya, jadi memang SIM-RS sendiri itu dia memberi informasi ke rumah sakit, dan RME ini data yang dari rekam medik itu yang diupload ke dalam sistem SIM-RS itu. Gunanya untuk yang tadi kita bisa, teman-teman khusus yang perawat di dalam melakukan praktek di dalam perawatannya itu, teman-teman mudah untuk bisa melihat yang tadi data pasien, biodatanya, terus riwayat sakitnya, terus lama dia pernah datang ke berobat ke fasilitas kesehatan, dalam hal ini di rumah sakit, itu kita bisa terpantau di Sistem informasi manajemen rumah sakit dan rekam medis elektronik memungkinkan para perawat untuk lebih mudah mengakses data pasien yang masuk dan mendapatkan informasi penting seperti riwayat sakit, durasi perawat, serta pelayanan kesehatan yang pernah diterima pasien. Selain itu, perawat bisa dengan mudah melihat perkembangan kondisi pasien, sehingga dapat memberikan perawatan yang lebih baik dan tepat, sesuai dengan riwayat medisnya. SIM-RS dinilai sangat vital karena di rumah sakit, perawat adalah tenaga medis yang paling banyak berinteraksi langsung dengan pasien. Melalui sistem ini, perawat dapat memantau dan dengan lebih akurat kondisi pasien dan merencanakan perawatan lebih tepat sasaran. Sistem SIM-RS juga memungkinkan pengelolaan data pasien yang lebih cepat dan transparan, sehingga mengurangi kemungkinan kesalahan dalam pencatatan atau pengambilan keputusan medis. Sistem ini sangat mendukung efisiensi operasional rumah sakit serta mempercepat proses administrasi yang bertujuan meningkatkan kualitas layanan kesehatan setiap pasien. Tim Liputan Nibu TV, Dedi melaporkan. Pemirsa, masih terkait peluncuran sistem SIM-RS dan RME RSUD. Rumah Sakit Umum Daerah Bovendigul terus mengintensifkan sosialisasi terkait implementasi sistem rekam medis elektronik yang terintegrasi dengan aplikasi Satu Sehat dari Kementerian Kesehatan. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan kesehatan serta mempercepat akses informasi medis pasien secara digital. Penerapan RME bertujuan untuk mendukung transformasi digital di sektor kesehatan. Melalui sistem ini, data pasien dapat tersimpan dengan lebih aman, mudah diakses, dan mempercepat proses pelayanan di rumah sakit. Sistem ini memberikan kemudahan bagi pasien untuk mengakses riwayat pengobatan mereka secara mandiri. Dengan sistem RME, semua catatan medis pasien yang sebelumnya dicatat secara manual kini akan terinput dalam aplikasi yang terhubung dengan Satu Sehat Mobile. Fitur utama dari aplikasi ini adalah resume medis yang memungkinkan pasien untuk melihat riwayat pengobatan mereka di satu fasilitas pelayanan kesehatan. Rekam medis elektronik ini kita akan di saat kita input, kita akan kirim ke dalam platform Satu Sehat Kementerian. Setelah itu kita pasien bisa mengakses secara mandiri melalui aplikasi Satu Sehat Mobile. Jadi di dalam aplikasi Satu Sehat Mobile itu ada fiturnya resume medis. Nah, di dalam resume medis itu kita bisa mengakses, kita bisa melihat riwayat pengobatan kita saat kita berobat di satu Fasiankes. Jadi kita bisa kita bisa melihat sendiri riwayat pengobatan kita itu. Jadi lebih mempermudah. Terus juga teman-teman dari dokter bisa melakukan tindakan secara cepat dan tepat. Dengan aplikasi ini, pasien dapat memeriksa catatan medis mereka kapan saja dan di mana saja, dengan kenyamanan dan kemudahan dalam pemantauan kesehatan. Selain kemudahan bagi pasien, penerapan rekam medis elektronik juga memberikan keuntungan besar bagi tenaga medis, di mana dokter dan tenaga medis lainnya kini dapat melakukan tindakan medis yang lebih cepat dan tepat. Penerapan rekam medis elektronik membawa perubahan signifikan dibandingkan dengan sistem manual yang digunakan sebelumnya. Selama ini, pasien tidak bisa mengakses catatan medis mereka secara langsung. Namun dengan RME, setiap pasien dapat memeriksa dan memantau riwayat kesehatan mereka
melalui aplikasi yang terhubung dengan Sistem Nasional Satu Sehat. Inovasi ini diharapkan membawa dampak positif yang besar dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Bovendigul. Tim Liputan, Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama dan Pak Saudara dong semua, jangan kemana-mana, Info Digul akan kembali, tetaplah bersama kami. Ini tolong diterima ya Pak. Nggak perlu Pak. Terima ya Pak ya. Saya jamin aman. Tidak. Saya tidak mau terima Pak. Pemberian gratifikasi dan suap yang diterima oleh aparatur negara termasuk dalam tindak korupsi. Pemberi dan penerima diancam dengan hukuman pidana. Mari bersama bangun budaya anti korupsi demi terwujudnya pelayanan birokrasi yang bersih dan berintegritas tinggi. Berani ambil sikap untuk bersih dari celah korupsi. Pastikan untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi Anda. Hindari untuk mengumbar data pribadi Anda. Biasakan untuk membaca syarat dan ketentuan dari setiap aplikasi yang digunakan. Hindari tautan atau situs yang mencurigakan, karena kebocoran data pribadi berpotensi untuk digunakan dalam tindak kejahatan perbankan. Mungkin Anda belum pernah mengalaminya, tapi banyak di antara kita yang sudah menjadi korban. Cermat, kritis, dan lindungi data pribadi Anda. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Selain memudahkan pelayanan dan meminimalisir risiko kehilangan, Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit atau SIM-RS yang mengintegrasikan penggunaan rekam medis elektronik bersifat rahasia, pihak RSUD Bovendigul memastikan rekam medis pasien tetap bersifat rahasia dan hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Penerapan SIM-RS ini merupakan bagian dari upaya modernisasi layanan kesehatan yang sejalan dengan perkembangan teknologi informasi. Dengan sistem ini dapat mempercepat proses administrasi, meningkatkan akurasi data medis, serta meminimalisir risiko kehilangan atau kerusakan dokumen medis pasien. Meskipun RME sudah diproses secara digital, sistem ini tetap menjaga kerahasiaan informasi pasien. Akses terhadap rekam medis elektronik ini menggunakan akun pribadi dan setiap dokter atau tenaga medis yang berwenang dapat mengakses data pasien dengan menggunakan username dan paspor pribadi. Jadi gini, kalau rekam medik itu walaupun dia elektronik, dia tetap bersifat rahasia. Iya. Ya, sehingga apakah orang SIM-RS bisa mengakses? Aksesnya pakai kita akun. Jadi saya sebagai dokter bisa melihat, tapi kalau orang lain apakah bisa lihat catatan pasien? Tidak bisa. Jadi dia walaupun elektronik, tetapi dia tetap bersifat rahasia. Jadi kalau saya mau entry pasien punya tuh, saya harus kasih masuk satu user dengan ID. Jadi orang SIM-RS apa bisa mengakses? Semuanya tidak. Kalau dia tenaga kesehatan, tenaga medis, dia bisa mengakses. Jadi yang punya user dengan ID bisa, tenaga kesehatan ya, tenaga medis. Kalau selain dari itu bisa, tidak bisa. Tidak semua pihak yang terlibat dalam SIM-RS dapat mengakses sistem informasi rekam medis.
di mana hanya tenaga kesehatan yang memiliki hak untuk mengakses data medis pasien seperti dokter, perawat, dan tenaga medis lainnya yang terdaftar dalam sistem. Meskipun SIM RS sebagai bagian integrasi layanan informasi, pihaknya hanya memberi wewenang memantau pengiriman data ke aplikasi Satu Sehat, di mana terdapat petugas IT yang bertanggung jawab untuk memantau data rekam medis yang dikirim. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama dan Pak Saudara dong semua, dengan berakhirnya informasi tadi, sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan terimalah salam persaudaraan kita. Nuk bagen, guk bagenep, guk bagenep, nuk bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Roma Naklasya Bermase, mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas, mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.